Hai guys, bertemu kembali bersama saya pengelola blog www.ic555.com, seorang pencinta elektronika yang sudah hampir malang melintang selama 25 tahun dari dunia solder menyolder. Ya, baik, kali ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin telah saya bikin yang masih berkutat mengenai Arduino ke Excel. Jadi Arduino komunikasi menuju Excel. Jadi kemarin kita sudah bisa menampilkan data suhu dan kelembaban dalam sebuah grafik Excel, di mana script Python yang saya gunakan, ini dia script Pythonnya, ini dengan library yang namanya Excel Wings dapat mengupdate kolom atau sel lah, lebih tepatnya sel dari Windows Excel. Jadi dengan sel ini dapat di update, maka otomatis grafik yang ada di sebelahnya dapat juga diupdate secara real time. Oke, baik, kita kembali ke layar saya. Nah, kemarin ada beberapa item yang agak baru di mata teman-teman saya, yaitu komunikasi MQTT terutama, karena teman saya rata-rata yang bekerja di bidang industri umumnya menggunakan ya komunikasi yang serial yang umumnya ada di dunia industri, yaitu RS-232, RS-485 dan sebagainya. Jadi masih wired lah. Jadi komunikasi secara WiFi, secara internet masih digunakan secara terbatas karena masalah security katanya. Untuk itu kali ini saya akan mencoba membahas secara lebih sederhana. Jadi beberapa gambar yang ada di logo-logo gambar yang ada logo-logo software terkenal ini akan saya hapus, dan saya hanya meninggalkan sedikit saja. Jadi ada Arduino, ada USB, ada Python tetap sebagai jembatannya, dan tetap Excel Wing sebagai library dari Python untuk menampilkan data Python langsung on the fly ke Excel, ke Microsoft Excel. Jadi komunikasi yang dulunya memakai internet akan memakai seperti ini. Kabel warna merah ini adalah kabel USB yang terhubung ke ESP. Jadi WiFi dari ESP ini saya tidak gunakan. Jadi bisa gunakan UNO kalau misalnya di rumah adanya UNO, Arduino UNO maksud saya. Jadi di sini DHT11, ini DHT11. DHT11 akan mengirimkan data suhu kelembaban. Nah, ada yang spesial, saya akan menambahkan LED di sini. Bisakah dari Excel mengontrol LED? Itu tantangannya kali ini. Jadi pertama yang kita akan bahas adalah komponennya. Ya, komponennya sederhana seperti kemarin. DHT11, sensor sejuta umat, kemudian microcontroller berbasis Arduino, terserah mau pakai Wemos, ISP, UNO, mau pakai Pro, Nano, Micro, ya terserah, banyak jenis. Yang penting dia terhubung secara serial menuju ke komputer. Jadi kita tidak akan menggunakan serial software, jadi tidak menggunakan USB to serial lagi. Kalau pakai UNO langsung menuju ke komportnya langsung. Karena di sini ada sebuah IC CH344 kalau nggak salah ya, IC USB to serial sudah embedded di sini. Jadi langsung pasang aja. Untuk pin-pinnya saya gunakan pin lanjutan dari kemarin. Jadi DHT ini menuju ke pin ini, pin nomor berapa kalau di komponen, pin nomor ini 5. Jadi 4 dan 14 ini, IO 4 dan 14 saya akan gunakan untuk LED ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini 2 ini LED,
Kemudian saya butuh resistor pembatas arus yaitu 220 ohm. Bisa pakai 100 ohm ataupun 330 ohm. Sedangkan skripnya bagaimana? Skripnya malah lebih sederhana. Skripnya adalah seperti ini ya, kawan. Jadi saya bisa besarkan sedikit fontnya agar kelihatan. Oke. Hanya satu buah library ya. Library-nya adalah library dari DHT11 yaitu DHT.h. Kemudian pin-nya saya gunakan pin 5 seperti kemarin. Dan ini dah tipenya lah tipe sensor DHT atau DHT11. Kemudian ada dua buah LED yaitu LED merah dan LED hijau. Sambung ke GPIO nomor 4 dan 14. Ini adalah inisialisasi. Dan ada yang spesial yaitu timer, karena saya akan menggunakan timer yang lebih spesifik pada contoh kali ini agar tidak mengganggu komunikasi serialnya. Untuk LED kita deklarasikan dulu sebagai pin output. Kemudian ini adalah serial yang kita gunakan yaitu komunikasinya berupa berbaud rate 9600 bps. Saya kecilkan. Nah, ini adalah merupakan script loopnya, langsung ke loop ya, tidak perlu bikin function lagi, nggak perlu kayak kemarin ada MQTT lagi. Nah, kalau sekarang kita langsung main di timer aja. Ini adalah untuk timer ya. Kalau nggak pakai timer bisa pakai delay, tapi hanya untuk mengirim saja kalau delay. Jadi LED itu tidak bisa dibaca kalau kita pakai delay, karena delay itu adalah delay yang ada di Arduino. Kita pakai delay 5000 gitu. Delay dalam kurung 5000. Nah, itu berarti ada blocking sebanyak 5 detik. Nah, kalau ini kita pakai milis, maka tidak blocking. Jadi loop ini akan terus berjalan sampai time out dari timernya baru dieksekusi pembacaan DHT11-nya. Jadi sudah banyak contoh-contohnya. Untuk penggunaan milis di blog saya juga ada, di googling pun banyak. Jadi dicari dulu milis saat ini, kemudian di counter itu. Jadi milisnya itu sudah berapa sekarang? Sudah sampai interval kah? Kalau intervalnya sekarang saya pakai 5000 ya. Saya singkat dulu ini jadi 2000 saja. Nah, kita akan gunakan interval 2000 milisecond sehingga ketika current milis dan previous milis ini melebihi 2000 milisecond, maka yang di dalam if ini akan dieksekusi. Nah, seperti itu. Sangat sederhana, yaitu hanya mengirimkan serial seperti ini. Kemarin kan yang dikirim adalah ini ke MQTT. Nah, kalau sekarang yang dikirim adalah langsung string serialnya ke satu-satunya serial port hardware yang ada di Uno ataupun di Wemos kali ini atau ESP8266. Hanya satu serial hardware ya, tidak perlu serial software. Kalau mau juga nggak apa-apa, bisa dipakai serial software, tapi akan lebih mubazir ya. Oke, ini adalah di sisi skripnya sederhana sekali. Nanti kita akan bahas yang di LED-nya. Nah, ini hanya saya bahas sekarang sampai di pengiriman datanya tiap 2 detik. Ya, tiap 2 detik saya program dulu sembari saya membuka layar dari Python-nya. Ini Python-nya adalah seperti ini. Sangat sederhana dibandingkan yang dulu. Ini dia. Nah, ini kita jangan perhatikan yang ini ya, yang 14 ke bawahnya yang diperhatikan ya. Yang kita perhatikan adalah ini yang di atas ini. Nah, ada library satu yaitu library pserial atau langsung disingkat serial gitu aja sebagai komunikasi komport. Nah, kalau di Linux sesuaikan aja di sini TTY berapa. Nah, kalau di Windows kebetulan saya menggunakan COM4 dengan baud rate 9600. Kita samakan aja dengan baud rate-nya yang di sini. Jadi baud rate-nya 9600. Contohnya banyak di internet.
Anda bisa baca, dan format deklarasi awalnya seperti ini. Jadi sangat simpel. Kemudian ini sekali lagi nih, nanti ya saya bahas. Kita akan bahas dulu ini loopnya, ini loop untuk menunggu adanya serial. Nah, ketika serial ada, maka akan dibaca seperti kemarin. MQTT itu yang dibaca adalah data suhu dan kelembaban yang dikirim. Nah, sekarang karena serial jadi gampang aja. Ini loop tak berhingga. Kemudian jika serial portnya ada data, maka dibacalah dengan decoding UTF-8, karena yang dikirim adalah byte ya. Jadi binary, sehingga harus di decoding dulu serialnya dengan format UTF-8 ya. Kemudian kita bisa lakukan split ya. Split ini saya akan melakukan merubah data. Jadi data yang saya kirim kan ada komanya ya. Kalau bisa kita sandingkan, nah yang dikirim adalah ada koma. Jadi ini koma ini. Nah, kan saya rubah menjadi array di sini, array atau list ya dalam Python. Jadi saya rubah, kemudian saya akan tampilkan di pada row, persis kayak kemarin, persis sekali. Nah, seperti ini. Yang berjalan adalah ini row-nya ini nambah terus, sehingga di sini kalau kita lihat di sini suhu dan humi ini akan saya delete dulu. Saya delete. Nah, di sini akan nambah terus di sini ya. Nah, ini akan nambah baris turun terus ya. Nah, turun ini adalah membutuhkan increment ya, increment dari row-nya. Row-nya saya increment plus 1 sampai angka 51, balik lagi ke row kedua di sini, di baris kedua. Nah, seperti itu skripnya, penjelasan skrip ini. Nah, ini adalah row suhu, yang dituliskan adalah isi array dari datae ini, datae. Nah, yang telah saya split. Sesimpel itu. Apakah kita mau coba? Ayolah kita coba. Skripnya sudah jadi. Saya jalankan. Tiap 2 detik sekali data muncul. Dan tara, grafiknya muncul ya kawan. Nah, saya pegang ini sekarang. Saya pegang ininya. Sangat sederhana, tanpa bertele-tele, hanya beberapa baris dari Python PySerial aja, seperti ini. Udah langsung on the fly ya, datanya muncul. Saya geser-geser Excelnya biar lebih jelas. Nah, inilah datanya yang diupdate ya. Oke, seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang ya, skripnya tuh hanya ini kita skip dulu. Jadi hanya ini, serial port, baca serial port, kemudian di loop sampai tak berhingga. Jika ada serial masuk, maka tulislah apa yang masuk di sini. Jadi skripnya tuh ini, data yang masuk tuh ini, ada komanya ini, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini skrip di bawah ini. Diisi, tugasnya adalah Python ini mengisi kolom pada Excel yang bernama book1.xlsx. Kalau masih kurang jelas bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, ini adalah nama book dan nama sheetnya. Oke, sesuai yang tadi saya janjikan, saya akan berusaha menambahkan LED. Wah, ada LED-nya di sini. Saya sembunyikan tadi. Jadi kita bisa merubah LED-nya on atau off. Nah, sekarang kan pastinya off semua sekarang. Kita kembali ke layarnya. Nah, ini LED-nya masih on dan off. Off dan off. Tadi LED merah dan LED hijau.
Kita lihat di sini scriptnya. Nah, scriptnya ini adalah script inisialisasi LED-nya. Nah, saya akan mengirim sebuah kondisi. Nah, jadi kebalikan dari tadi kan yang mengirim adalah si Arduino-nya, kemudian sekarang yang mengirim adalah Python yang membaca Excel tadi. Nah, akan saya singkat seperti ini. Jadi ada 4 buah kondisi ya. Jadi karena 2 LED, saya gunakan gini. Jadi ketika kondisinya on, off. Nah ini on, high ini on ya, on, off. Nah ada 4, dan sama off, on. Jadi ada 4 kondisi di sini ya. 4 buah kondisi yaitu kondisi on, off. Nah ini kita bisa nggak menggunakan tombol ya, kita menggunakan ini, menggunakan tulisan. Jadi kita ketik di situ. Jadi scriptnya sangat simple ya. Jadi yang kemarin kan ini yang kemarin ya, pakai MQTT. Kalau yang sekarang simple aja, kita melakukan menunggu data masuk. Jadi menunggu data. Makanya inilah butuhnya milis ini. Kalau kita pakai delay, maka data masuknya ketika ada delay karena dia menggunakan sleep, maka akan terlewatkan. Nah, kalau ini tidak. Jadi jika ada data serial masuk, jadi Arduino menunggu serial masuk, akan dibaca angkanya berapa, yang apa, perintah serialnya apa. Nah, untuk peramanya saya menggunakan di sini tulisannya on dan segala macam. Nah, ternyata wah itu terlalu panjang dan terlalu menjelimet. Saya gunakan aja kode ini 1 2 3 4. Jadi string 1 untuk kedua-duanya on, string 2 untuk kedua-duanya off, dan seterusnya di 4. Sedangkan di Python-nya bagaimana? Di Python-nya kita bisa sandingkan seperti ini. Sama aja. Jadi setiap ini kan mengirimnya tiap 2 detik. Jadi intervalnya 2 detik, 2000 milisecond. Nah, setiap kali 2000 milisecond dia membaca value dari kolom yang sel yang bersangkutan. Jadi sel yang di sini saya baca. Nah, sel ini adalah sel J27. Ini adalah sel J27. Sedangkan hijau adalah N27. Jadi scriptnya adalah if saja. If J27-nya on dan N27-nya on, maka kirimlah secara biner angka string 1. Jadi B1 ini adalah binary 1 ya. Nah, yang dikirim adalah binary kalau serial, bukan ASCII ya. Harus dirubah dulu menjadi binary sehingga bisa dikirim secara serial. Begitu juga selanjutnya ketika J27 off, N27 off, maka yang dikirim adalah binary 2. Begitu selanjutnya. Jadi sini saya bikin sebuah sebuah function namanya kirim biar gampang menjelaskan. Nah, kirim ini. Jadi setiap 2 detik sekali dia mendeteksi apa sih yang di kolom kolom dan baris dari ini J27 dan N27. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan pengecekan ya. Baik. Sekarang kita akan menuju ke kamera ini dan kita akan melihat LED-nya ya. Saya akan tunjukkan, saya belum punya Excel bersanding dengan ini nih, belum. Saya bikinkan dulu ya sebentar. Oke, ini sudah saya bikinkan, saya sandingkan 2 kameranya ya, kamera saya sandingkan dengan Excel. Nah, kita akan mengirim mengetik lebih jelas, lebih benarnya itu mengetik di sini. Saya akan mengetik
LED merah on. Oke, LED hijau on. Bagaimana? Hijaunya nggak terlalu jelas ya. Nah, ini dia. Penjelasannya bagaimana? Ya, gampang aja. Jadi Python-nya yang lebih berpengaruh di sini. Jadi Python yang lebih berfungsi di sini. Jadi di sini adalah yang dibaca oleh Python adalah ini ya. Ini. Library dari Excel Wings itu membaca value dari selnya. Jadi sini. Sederhana sekali ya. Sederhana dan simple. Kalau kita lihat lagi, saya ketik lagi. Sini saya ketik merahnya off. Merahnya off, hijaunya off. Oke, saya on kan lagi. Anda bisa kalau yang jago makro ya bisa bikin tombol di situ ya, tapi saya males pakai makronya VB. Sama aja kita ngetik di sini. Seperti itu, sembari data ini terlalu ini ya, datang ya, muncul ya. Saya pegang ini sensornya, saya pegang sensornya, suhunya naik lah ya. Saya pegang sensornya, suhunya naik. Nah, seperti itu. Oke, kurang gampang apa lagi ini. Jadi kalau untuk demo mahasiswa, demo tugas, demo dosen-dosen, demo alat ya, gak usah susah-susah, langsung gunakan yang namanya Arduino Uno kalian. Jangan menggunakan komunikasi yang lain, langsung pakai USB-nya aja dicolok. Sudah muncul data yang keren di Excel. Seperti itu. Gambaran kita kali ini komponennya ya THTIP 11 tambah LED 2 dengan Python dan didukung oleh library Excel Wings. Sampai di sini dulu pembahasan sederhana kita kali ini, yaitu membahas tentang Arduino menulis ke Excel dengan bantuan Python. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang kesulitan untuk melakukan visualisasi data. Tidak perlu MySQL lagi, tidak perlu MongoDB, tidak perlu, yang paling susah itu biasanya bikin visualisasi di pakai PHP. Wah, banyak itu. Pakai JavaScript lah, pakai Node.js lah. Kalau ini enggak. Saya cukup menggunakan Excel. Saya cukup menggunakan Excel saja. Saya bisa mengirim, mengontrol, bahkan saya bisa mengirim, mengontrol LED-nya ya. Saya mainan LED dulu nih. Off, dan saya sign off. See ya.